Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan atau belum? Semoga tetap sehat ya di rumah ya. Oke, kembali belajar tematik. Masih subtematika, tematika. Bedanya muatan. Muatannya hari ini kita belajar IPS. Nah, kita masih membahas mengenai SDA. SDA itu apa? Sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini gambar sapi. Nah, sapi ini dimanfaatkan, dagingnya bisa kita makan dan susunya juga bisa kita minum, ya. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya untuk manusia, untuk kita. Nah, makhluk hidup terdiri dari manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, Allah menciptakan alam semesta ini ada hewan, tumbuhan, manusia. Itu pasti ada manfaatnya. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kita juga butuh tumbuhan, butuh hewan juga. Nah, kalau Allah sudah memberi sebuah kenikmatan, harus kita syukuri. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara kita merawatnya dengan baik. Misalnya kita punya hewan, kita punya tumbuhan, itu dirawat dengan baik. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita apa? Kita mencintai lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, ya. Misalnya ya, anak-anak punya bunga ataupun punya tumbuhan. Misal ayahnya menanam kangkung atau bayam. Kita rawat dengan baik, kita kasih pupuk, kita sirami, biar tidak mati, biar tumbuhannya tumbuh kembang dengan subur. Nah, ini keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pohon mangga yang dirawat dengan baik, itu akan menghasilkan apa? Pastinya kita akan memanennya ya. Akan mendapatkan buahnya. Nah, buahnya untuk apa? Bisa kita makan. Kita petik terus kita makan. Kalau kita merawatnya dengan baik. Yang kedua, ini hewan. Ayam yang dirawat dengan baik akan menghasilkan telur dan daging untuk kita olah, untuk kita makan. Bisa kita goreng menjadi ayam goreng. Telurnya juga bisa kita ceplok, bisa kita masak, terus kita makan. Nah, selanjutnya, pelestarian sumber daya alam. Allah menciptakan sumber daya alam agar dimanfaatkan oleh kita, oleh manusia. Nah, seharusnya manusia ya harus bisa diajak kerjasama menjaga keseimbangan kelestarian alam ini, sumber daya alam ini. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ini. Nah, ini contohnya. Contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian SDA. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, sekecil apapun, misal anak-anak makan jajan, terus ada sampahnya, langsung dibuang di tempat sampah. Itu adalah bentuk kita menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Jadi, anak-anak udah hafal kan hadisnya? At-tahurun satul iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah,
Jadi anak-anak anak Islam atau muslim yang sejati, muslim yang baik gitu. Jadi mencintai lingkungan, menjaga lingkungannya dengan baik dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu menyiram dan merawat tanaman. Semuanya tanamannya disiram pagi dan sore biar subur. Yang ketiga, menanam tumbuhan, menanam bunga, menanam tumbuhan kangkung, bayam, dan banyak hal lagi. Selanjutnya, merawat hewan peliharaan dengan baik. Kemudian, manfaatkan SDA alam sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak boros. Menggunakan air secukupnya. Ketika cuci piring, kerannya dimatikan. Itu termasuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Oke, cukup sekian dari Bu Rika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.